Cilacap. Jadi kalau di Banyumas Cilacap itu ada Daop 5, nggak salah. Dan hubungan kita baik juga pada saat ada padat karya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya. Artinya saya ini sering pulang menggunakan kereta api gitu. Saya juga berapa kali mungkin ada WA Pak Didi, Pak Heru gitu kalau ada keperluan tentang kereta-kereta gitu. Tapi sangat baik responsif Pak Jul karena ini induknya kan Pak Jul. Hanya saya cuman berpesan gitu. Tadi kan Pak Jul menyampaikan sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan mengenai penanganan kecelakaan seperti palang pintu itu. Saya hampir berapa tahun nih 2 periode di sini saya selalu mengingatkan tentang palang pintu karena berapa kali teman saya ada meninggal kecelakaan karena tertabrak kereta api gitu. Ini sangat penting di Semarang, di Cilacap itu ada beberapa dan juga ada di Jawa Tengah sempat meninggal karena kecelakaan tertabrak kereta api. Artinya apa? Artinya bahwa ini tadi penanganan palang pintu sudah dilakukan, tetapi saya berharap sekali ini lebih ekstra lagi karena ini menyangkut seperti tadi standar pelayanan minimum ya Pak ya, ada ya, itu ada kenyamanan, keselamatan, kehandalan, apa itu tadi banyak. Dan ini berharap maksimal dilakukan. Kemudian Pak Jul ini khususnya dan jajaran dan semuanya mungkin palang pintu baik yang normal atau yang di jalan raya maupun yang liar ini harus ditertibkan. Kemudian juga Pak Jul saya pesan yang jalan dilewati oleh kereta api yang mengangkut barang-barang banyak yang 5 menit sekali atau sering sekali itu tolong ada flyover atau underpass yang dipetakan di Indonesia Pak. Karena banyak sekali yang mengeluh kendaraan ini ngantrinya ampun-ampunan baru berapa menit gitu berhenti lagi, berapa menit berhenti lagi. Contohnya ini mungkin dapilnya Pak Edi Santana. Di tempat saya juga ada, saya sih sedang usul ada flyover di Rawalo itu sama di Kroya, tapi saya nggak ngerti ini prosesnya bagaimana, tetapi ada mapping di mana letak-letak rel kereta yang membawa angkutan yang begitu seringnya, sehingga masyarakat yang lalu lintas itu bisa terbantu, tidak macetnya sangat panjang gitu Pak Jul. Jadi flyover, underpass, dipetakan mapping di Indonesia mana yang menjadi prioritas segera diselesaikan. Kemudian juga yang lalu lintas sejajar itu sejalur itu juga koordinasi dengan Bina Marga bagaimana tidak membuat kecelakaan karena kalau hujan rel kereta dengan jalan itu jalannya rusak maka bisa terjadi kecelakaan apalagi kalau motor kita bisa bayangin kalau yang naik motor itu ibu-ibu hamil kan lebih bahaya lagi itu. Kemudian jembatan lintas juga terima kasih kepada Pak Jul dan jajaran dan padat karyanya. Semoga nanti ke depan lebih maksimal gitu. Saya ini ingin tanya tentang kereta api cepat sebenarnya Pak, karena ini kayaknya kok nggak selesai yang kereta api cepat yang Bandung itu Pak, sekilas saja. Terus MRT, LRT, terus terang saya belum pernah pakai Pak, terus terang gitu. Ini jujur aja, jadi saya tidak bisa membayangkan secara langsung ini rencananya saya mungkin pingin juga nih pakai LRT, MRT supaya bisa merasakan. Saya hanya dengar-dengar dari yang menggunakan, tadi ada standar minimumnya bahwa nyaman ya Pak ya, tadi kemudian untuk difabel juga bagus. Saya ingin tanya itu berarti sudah menggunakan sistem yang face apa tuh? Muka bisa terdetek apa belum gitu. Karena kan kemarin dalam kondisi COVID itu kita mengurangi kertas atau touch atau apa ya Pak ya. Nah di sini Jaklingko atau MRT atau LRT semuanya ini apakah sudah menggunakan sistem teknologi yang face apa tuh? Face detect ya. Ya itu tuh bahasanya apa itu yang pokoknya muka muncul bisa terdeteksi gitu. Itu jadi bisa nggak usah pakai kartu-kartu atau touch gitu karena kan kalau touch bisa aja virus di mana-mana kan sekarang Pak, itu yang saya ingin tanyakan. Kemudian untuk KAI Pak, itu keretanya sekarang udah cepet gitu ya, contohnya ke Banyumas aja nih ada yang
biasanya 5,5 jam, walaupun sekarang masih ada, tapi ada yang 4,5 jam. Itu sangat membantu kita bertransportasi. Hanya pesannya ya kalau memang gerbongnya sudah tidak layak, mohon segera bisa diperbaharui gitu ya, jangan menunggu ada komplain-komplain. Kemudian penanganan pengendara juga kemarin kan sedang hot-hotnya itu, ada yang pelecehan apa ini itu ya Pak, tolong itu jangan dibiarkan gitu, karena itu juga menyangkut hajat hidup perempuan dan macam-macam ya Pak ya. Kalau dibiarkan nanti makin banyak pelecehan-pelecehan terjadi. Iya, laki-laki nanti saya lecehkan. Enggak, ini edit ya tolong. Iya. Ini soalnya banyak yang daftar minta dilecehkan. Ayo. Oh ya, terus kembali Pak ini ya, itu kalau perlu juga Pak penambahan gerbong yang apa tuh luxury Pak, karena setiap saya mau pakai itu habis terus gitu, ludes kayaknya. Ini kan jadi primadona banget ya. Jadi kalau yang begitu-begitu tolong segera mungkin bisa respon ditambah gitu kan armadanya yang luxury. Kemudian kalau eksekutif mungkin sudah nyaman lah, yang ekonomi nih Pak, saya dapat masukan yang ekonomi. Banyak gerbong ekonomi yang kursinya terlalu deket Pak, antar kan itu ada depan ya kalau nggak salah. Saya masukan dari masyarakat, karena hadap-hadapan kursinya terlalu dekat, itu untuk perempuan itu nggak nyaman banget. Karena antar lutut sama lutut itu nempel. Nah, ini serius, ini masukan dari masyarakat, karena saya ini penyambung lidah masyarakat gitu kan. Jadi saya sampaikan, ini tidak nyaman sekali untuk para perempuan, apalagi kalau perempuannya itu sendirian, dipepet oleh lutut-lutut orang yang di sampingnya atau di depannya persis itu. Ini ada fotonya, ini saya kalau perlu saya kirim ke Pak Dede atau Pak Heru atau yang semuanya. Fotonya nanti saya kirim ke Pak Dede juga lah kalau gitu. Jadi itu perlu Pak untuk evaluasi gitu. Pesan armada yang kursinya juga memperhatikan kepentingan para pengunjung gitu. Toilet juga pastinya harus bersih, aroma dan semuanya. Tapi untuk para perokok nih ada usul, kenapa sih tidak ada ruang untuk merokok gitu ya. Nah ini saya juga mendengarkan masukan dari teman-teman para perokok. Bisa nggak sih ada satu ruangan khusus untuk para perokok, nggak harus nunggu turun kemudian keluar gitu, karena takutnya kalau keluar ketinggalan gitu, nunggunya kan lama. Ini aspirasi dari bapak-bapak para perokok. Nggak tahu itu, no comment. Itu kemudian tambah lagi satu Pak, untuk jalur yang Merak Bakahuni Pak, ini karena kalau lagi waktu-waktu yang peak season ini apa tidak diadakan jalur Jakarta Merak, kemudian nanti pindah kapal, kemudian di Bakahuni menuju mana itu Lampung atau Palembang, itu jalurnya dimaksimalkan. Itu Pak Jul. Demikian pimpinan, terima kasih. Oh ya, satu lagi Pak, sudah ada alat deteksi narkoba belum gitu untuk masuk? Karena kalau detek itu pakai alat itu mendeteksi apa saya nggak ngerti. Kalau narkoba ini sudah ada belum? Karena kotak-kotak itu koper atau apa kan kita nggak ngerti. Mereka bawa barang-barang seperti itu bisa terdeteksi apa enggak. Terima kasih pimpinan dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novi, tepuk tangan. Iya, terima kasih Pak De. Selanjutnya Pak Kapoksi, Gerindra.